Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat teman-teman pecinta channel Alwell Entertainment dimanapun Anda berada. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa channel ini merupakan konten spoiler. Jadi, saya menyarankan untuk teman-teman agar lebih baik melihat film aslinya terlebih dahulu. Namun, jika tidak keberatan dengan review alur cerita film ini, maka silahkan dilanjut aja. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa agar video channel ini di subscribe, like, and share, atau bagikan kepada teman-teman pecinta konten spoiler dimanapun Anda berada. Karena dengan begitu, maka channel ini akan tetap bertahan dan berkembang untuk kedepannya. Oke bosku, pada kali ini saya akan mereview satu buah film yang berjudul Ratne Banade Jodi yang diperankan oleh Shah Rukh Khan yang berperan sebagai Surinder Sani dan berpasangan dengan Anushka Sharma yang berperan sebagai Tani. Dan film ini disutradarai oleh Aditya Chopra yang mana dalam film ini merupakan garapan dari Yash Raj Film yang rilis pada tahun 2008. Di mana dalam film ini mengisahkan tentang seorang pria lapuk dan berkumis tebal yang datang ke acara pernikahan anak dari mantan dosennya sewaktu ia kuliah dulu. Namun sesampainya di sana, yang dengan maksud menghadiri pesta pernikahan, malah dirinya lah yang harus menikahi wanita cantik tersebut. Wow, menang banyak. Penasaran dengan filmnya? Tanpa berlama-lama, siapkan segelas kopi, posisikan zona nyaman Anda, dan let's check it out. Scene berawal di mana terlihat sepasang pengantin yang baru turun dari kereta api di sebuah kota yang bernama Amritsar. Dalam scene tersebut, kedua pasangan terlihat malu-malu kuda. Maksudnya malu-malu kucing. Yang dimana mempelai pria tersebut bernama Surinder Sani, kita sebut saja Suri, dan mempelai wanita bernama Tani. Dimana kedua pengantin baru tersebut beranjak dari stasiun kereta yang hendak menuju pulang ke rumahnya. Selanjutnya, scene ini mundur ke kejadian sebelumnya, di mana di sebuah pesta pernikahan yang tentunya dalam suasana bahagia, Suri disambut oleh sang profesor yang merupakan mantan dosen Suri sewaktu masih kuliah dulu. Di saat itu, Suri terlihat diperkenalkan dengan anak sang profesor yang bernama Tani, yang mana Tani saat itu akan menikah. Tidak berselang lama, pesta pernikahan yang tadinya dalam suasana bahagia, kini seketika menjadi duka atau malapetaka lantaran terdengar kabar bahwa mempelai pria meninggal dunia lantaran kendaraan yang ditumpangi ke pernikahan kecelakaan, dan akhirnya membuat Tani histeris serta sang profesor mendadak terkena serangan jantung. Selanjutnya di rumah sakit terlihat sang profesor terbaring lemas tak berdaya, di mana terdapat Tani anaknya yang tengah mendampingi ayahnya yaitu sang profesor. Hingga akhirnya Suri dipanggil masuk ke ruangan di mana ayah Tani berbaring. Profesor berpesan kepada Suri agar menggantikan posisi mempelai pria dan menikahi anaknya yaitu Tani. Sesaat kemudian akhirnya sang profesor meninggal dan film pun berakhir. Maksudnya film lanjut. Karena hal ini merupakan wasiat, akhirnya Suri bersedia menikahi Tani dan acara pun berlangsung meskipun diselimuti luka yang mendalam. Scene berganti di masa sekarang, di mana Suri dan Tani terlihat tengah sampai di rumah mereka, yang tentunya mereka mendapat perhatian dari orang-orang yang berada di tempat itu. Karena pernikahan ini merupakan perjodohan, Tani terlihat canggung ditambah lagi duka yang mendalam. Akhirnya, Suri membagi ruangan di mana Tani tinggal di lantai bawah dan Suri tinggal di lantai atas. Ya, mungkin biar bisa ngintip gitu, atau gimana gitu ya. Keesokan paginya, di kantor tempat Suri bekerja, terlihat dirinya tengah diinterogasi oleh teman-teman kantornya. lantaran curiga bahwa Suri tidak masuk kantor selama beberapa hari karena Suri menikah.
Terlebih lagi terdengar kabar dari tetangganya yang melihat Suri membawa seorang wanita pulang ke rumahnya. Sontak, hal tersebut membuat teman-temannya mengucapkan selamat kepada Suri. Malamnya di rumah Suri, terlihat teman-teman Suri datang dengan maksud untuk merayakan lepas lajang Suri dan ingin melihat langsung istri dari Surindersani. Akhirnya dengan sedikit ragu bercampur cemas, Suri meminta Tani untuk keluar sejenak dan menyambut kedatangan teman-teman Suri. Dan tidak berselang lama, Tani pun keluar dan membawa makanan untuk selanjutnya menawarkan kepada teman-teman Suri. Dan hal itu membuat perhatian teman-teman Suri menjadi terpanah kepada Sani. Setelah acara berakhir, Tani mengajak Suri untuk berbicara serius, di mana Tani mengatakan kepada Suri bahwa dirinya akan berusaha menjadi istri yang baik. Meskipun dirinya tidak bisa mencintai Suri lantaran cintanya telah mati. Dan Suri pun mengiyakan serta berkata kepada Tani untuk tidak usah khawatir, karena semasa hidupnya dirinya juga tidak pernah mengetahui apa itu cinta, sehingga dia juga akan terbiasa dengan hal itu. Padahal sebenarnya Suri diam-diam jatuh cinta pada Tani di saat pandangan pertama. Singkatnya, di suatu hari Tani melihat sebuah pamflet dansa terpasang di pasar, dan setelah pulang Tani meminta izin kepada suaminya yaitu Suri untuk mengikuti latihan dansa yang dibuka di kota Amritsar dengan maksud untuk mengisi rasa bosannya, dan Suri pun menyetujui hal tersebut. Ternyata diam-diam Suri mengambil kesempatan di saat itu, di mana bermaksud untuk menyamar dan diam-diam ingin melihat Tani di kelas dansa yang diikuti istrinya tersebut. Walhasil, dengan bantuan oleh temannya, Suri pun berhasil merubah penampilannya yang jauh berbeda dengan dirinya yang sekarang. Akhirnya, tibalah Suri di tempat dansa yang dimaksud. Dengan penampilan barunya yang tentunya berbeda 180 derajat, diam-diam Suri memperhatikan Tani istrinya. Namun, saat itu Suri malah disuruh oleh instruktur dansa untuk turut bergabung. Walhasil, Suri akhirnya terpaksa ikut dalam acara les dansa tersebut. Bahkan, Suri yang tadinya hanya ingin melihat istrinya, namun karena instruktur dansa mengadakan lomba di mana nantinya akan diadakan seleksi siapa yang menjadi pasangan dansa terbaik, maka akan maju ke babak selanjutnya, sehingga dibagikanlah masing-masing nomor yang mana nantinya pasangan dansa akan ditentukan dari nomor yang sama dengan nomor pasangannya. Ternyata entah sebuah kebetulan atau memang takdir Tuhan, Suri malah mendapatkan nomor yang sama dengan nomor yang dimiliki oleh Tani, hingga akhirnya Tani tidak mengenali Suri, atau dengan kata lain, penyamaran Suri berhasil. Dan di saat itu pula Suri berkenalan dengan Tani, di mana Suri mengatakan bahwa dirinya adalah Raj. Dan disinilah Suri mengambil kesempatan untuk membuat Tani jatuh cinta, di mana nantinya dirinya akan seterusnya menyamar sebagai Raj dan menemani hari-hari Tani di tempat dansa. Singkatnya, hari-hari pun mereka jalani dengan nuansa yang sedikit berbeda, di mana Suri yang notabene-nya suami Tani adalah pria kantoran yang terlihat kaku, berkumis dan sedikit lugu, di mana kesehariannya berangkat ke kantor di kala pagi dan pulang kantor di saat larut malam dengan alasan lembur, padahal dirinya menyamar sebagai Raj. Dan Raj sendiri yang merupakan pasangan dansa Tani adalah pria lajang yang sedikit konyol, ceroboh, modis dan berpakaian ketat, serta memiliki bengkel raju motor, yang sebenarnya bengkel tersebut merupakan bengkel temannya, yang dimana Suri berpura-pura seolah bengkel tersebut adalah miliknya ketika dirinya tengah menjadi Raj. Oke bosku, sampai di sini sedikit saya menjelaskan bahwa Suri memiliki dua sahabat yang sangat berperan penting dalam penyamarannya, yaitu Bobby dan Raju, di mana Bobby memiliki usaha salon yang membantu Suri untuk membentuk menjadi Raj,
Sementara Raju memiliki bengkel Raju motor yang menjadi rumah Suri ketika dirinya menyamar sebagai Raj. Oke, lanjut. Singkatnya, karena Raju tidak tahu soal dansa, akhirnya Tani sering jengkel dan memarahi Raj, hingga tidak jarang keduanya sering bercocok tanam. Astagfirullah, maksudnya bertengkar mesra. Namun, hal tersebut justru membuat Tani menjadi lebih dekat dengan Raj. Ditambah lagi kekonyolan Raj yang kerap kali membuat Tani selalu tertawa, sehingga hari-hari yang dilalui Tani menjadi ceria dan sedikit mengobati rasa bosannya manakala Tani tengah berada di rumahnya sebagai istri dari Surinder Sani. Padahal Tani tidak menyadari bahwa Suri sendirilah yang menjadi Raj. Hingga hari-harinya berlanjut, di mana Tani akan bersikap kalem ketika di rumah bersama Suri, namun ceria ketika tengah bersama Raj, yang berujung di mana Tani mulai memperlihatkan tanda-tanda tak bulintar kepada Raj, yang terbukti ketika Raj tidak ada di sisi Tani, maka Tani akan selalu membayangkan wajah Raj. Di satu scene terlihat Suri tengah berdoa dan memohon untuk diperlihatkan siapa pasangan sejatinya, dan ternyata muncul wajah Tani, dan hal itu semakin menguatkan Suri untuk terus menghadirkan Raj dalam kehidupannya bersama Tani. Selanjutnya terlihat Raj yang mengajak Tani berjalan-jalan dan mengelilingi kota Amritsar dengan maksud untuk merayakan keberhasilannya atas lolosnya sebagai peserta 10 besar dalam lomba dansa. Di sela-sela hiburannya itu, Raj juga menyatakan kepada Tani, apabila ingin melihat siapa pasangan hidupmu, maka berdoalah kepada Tuhan dengan tulus, dan apabila Tuhan berkenan, maka engkau akan melihat bayangan jodohmu itu di sela-sela doamu. Sesampai di rumah, Tani juga merayakan kemenangan itu dengan memasak yang banyak untuk Suri, hingga akhirnya Suri harus menyantap habis makanan tersebut. Padahal sebenarnya dirinya sudah kekenyangan lantaran tadinya sewaktu menyamar sebagai Raj, dirinya juga makan bersama Tani. Hingga akhirnya perut Suri menjadi besar akibat terpaksa memakan masakan Tani hingga habis. Cinta itu memang menyakitkan, sakit dalam menyamar, sakit dalam bercinta, dan sakit karena kekenyangan. Lanjut. Selang beberapa hari, kala itu Raj kembali mengajak Tani untuk jalan-jalan dengan alasan bahwa hari itu dirinya merayakan ulang tahun. Dan di saat itu pula Raj menyatakan cinta ke Tani dengan membuat lampu di seluruh kota Amritsar membentuk sebuah tulisan yang bertuliskan I love you. Sontak saat itu Tani terkejut dan mengatakan kepada Raj bahwa dirinya merupakan wanita yang telah bersuami, dan hal itu lantas dibalas oleh Raj bahwa dia tahu akan hal itu, di mana Raj tahu jika suami Tani bernama Surinder Sani dan bekerja sebagai karyawan di perusahaan listrik yang bernama Punjab Power di kota Amritsar. Singkatnya, setelah kejadian itu, ketika di rumahnya, Tani hanya terlihat melamun. Entah dirinya berusaha untuk melupakan hal itu, atau malah Tani mulai nak kenapa disengeng, atau lebih dikenal dengan istilah jatuh cinta. Sontak, hal itu membuat Suri terus berusaha untuk menghibur Tani. Namun hal tersebut sia-sia saja, sebab Tani tetap saja selalu termenung, hingga akhirnya Suri mengajak Tani untuk menghadiri pameran yang diadakan oleh kantor Suri dengan maksud untuk menghibur Tani lantaran dirinya hanya terus dan terus melamun. Singkatnya, sepulang dari lokasi pameran, terlihat Tani tengah mengobati luka Suri lantaran di tempat pameran berlangsung tadi, Suri terluka karena melawan pesumo yang berhasil dikalahkannya sehingga mendapatkan hadiah tiket liburan ke Jepang.
Namun bukannya senang karena Suri mendapatkan hadiah tiket tersebut, Tani justru memarahi Suri dengan alasan bahwa dirinya tidak ingin mengecewakan Suri lantaran tidak dapat membalas kebaikan Suri sebab Tani tidak memiliki cinta kepada Suri. Dan dari situlah keyakinan Suri semakin bertambah kuat bahwa Tani lebih memilih Raj ketimbang Suri sendiri. Hingga hari-hari berlanjut, ketika Tani sudah terlarut-larut dalam kebimbangannya, akhirnya memberanikan diri untuk menemui Raj dan menceritakan keadaan dirinya yang sudah tidak tahan lagi dengan kehidupannya saat itu, di mana dirinya harus hidup bersama seorang suami yang sampai saat ini tidak ia cintai sama sekali. Dan justru dirinya malah mencintai Raj. Bahkan Tani nekat mengajak Raj untuk silarian alias kabur meninggalkan kota Amritsar. Seketika Raj mengiyakan permintaan Tani tersebut dengan berjanji bahwa di malam pertandingan final dansa yang mereka akan ikuti nantinya, setelah itu mereka akan kabur bersama. Keesokan paginya menjelang pertandingan final, terlihat Suri mengajak Tani pergi berdoa. Dan di saat itu pula Tani mengingat perkataan Raj yang mengatakan bahwa jodoh kita akan kita ketahui di dalam doa. Sontak di tengah-tengah doanya, Tani memohon agar diperlihatkan siapa jodohnya yang sebenarnya, sebab dirinya bimbang dalam memilih antara Suri suaminya yang tidak dicintainya atau Raj lelaki yang membuatnya kembali jatuh cinta. Walhasil, kala itu Tani justru melihat bayangan Suri dan seketika membuat Tani menjadi gundah gulana bukan main. Alih-alih ingin hidup bersama pria yang dicintainya, yang tidak lain adalah Raj, namun ternyata Tuhan malah menunjukkan wajah Suri yang merupakan suami Tani sendiri. Hingga di malam pertandingan tiba, Tani memohon maaf kepada Raj karena dirinya lebih memilih Suri, sebab di saat dirinya berdoa justru ia melihat bayangan Suri, dan tentunya hal itu harus ia pilih sebab itu merupakan kehendak Tuhan. Dan sontak perkataan Tani kala itu membuat Raj kacele-cele atau senyum-senyum kuda lantaran usahanya terbilang berhasil. Singkatnya, pada saat perlombaan dimulai, di mana giliran penampilannya justru Raj tidak hadir, sehingga membuat Tani yang menganggap bahwa Raj telah kecewa akan jawaban Tani, dan akhirnya Tani berniat menggugurkan diri lantaran pasangan dansanya tidak hadir. Namun sesaat kemudian tiba-tiba di hadapannya muncul sesosok pria yang tidak lain dan tidak bukan Surinder Sani, suaminya sendiri, yang seketika itu membuat Tani menjadi kaget takut bukan kepalang, seolah-olah tidak percaya akan semua itu. Dan akhirnya mereka pun mulai menampilkan dansanya kepada penonton, di mana kala itu Suri berdansa layaknya Raj. Sontak hal itu membuat Tani akhirnya sadar bahwa selama ini dirinya telah tertipu karena pada kenyataannya Suri sendirilah yang menjadi Raj. Tani juga menyadari bahwa selama ini Suri melakukan semuanya lantaran Suri sangat mencintai dirinya dan tidak ingin Tani bersedih. Hingga akhirnya sambil memeluk Surinder, Tani berlinang air mata bercampur rasa bahagia serta haru akan pengorbanan Suri selama ini, yang membuat Tani kala itu dengan tulus menerima cinta Suri dan membuka lembaran baru di kehidupannya. Dan film pun tamat. Nah, itulah tadi kisah cinta yang menurut saya sangat romantis dari film Rapne Bana De Jodi. Dan saya sarankan kepada teman-teman untuk melihat film aslinya agar tidak penasaran. Dan untuk teman-teman yang ingin merequest film untuk dibuatkan review filmnya, silahkan menulis di kolom komentar. Oke bosku, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat.